warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Saya ucapkan terima kasih ya, banyak terima kasih atas ketersediaannya anak-anak untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, saya ikut senang dengarnya. Tetap semangat ya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita mulai kegiatan dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, selanjutnya Ibu ingin semua anggota di sini memperkenalkan dirinya masing-masing ya. Bisa sebutkan nama, kelas, dan nama kalian. Dimulai dari Ibu dulu ya. Nama Ibu Nur Saputri, biasa dipanggil Vivi. Nah, hobi Ibu itu yaitu membaca. Nah, silakan selanjutnya. Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Hijrah Rianti, biasa dipanggil Ija. Saya dari kelas 12 IPS 2, Bu. Hobi saya menyanyi. Saya, Bu. Perkenalkan, Bu, nama saya Mendatang Khairat, bisa dipanggil Bunda. Saya dari 10 IPS 1. Hobi saya membaca webtoon, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Perkenalkan, Bu, nama saya Ramdana dari kelas 12 IPS 3. Hobi saya naik sepeda. Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Zahra Suci, biasa dipanggil Suci. Saya dari kelas 12 IPS 2. Hobi saya bermain. Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratiwi, Bu. Biasa dipanggil Dewi, kelas 12 IPS 3, Bu. Nah, baiklah Nana, setelah mengenal satu sama lain, alangkah baiknya jika kita juga mengenal kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Jadi, kegiatan hari ini yaitu kita melaksanakan kegiatan konseling kelompok, di mana konseling kelompok sendiri ini merupakan suatu bantuan dari konselor kepada sekelompok konseling secara diskusi dan bersama-sama dengan tujuan menyelesaikan masalah yang anak-anak rasakan dengan pemecahan masalah yang anak-anak atau anggota kelompok lainnya sampaikan. Namun semua keputusan penyelesaian merupakan wewenang konseling sendiri. Dalam konseling kelompok ada beberapa asas yang kita perhatikan. Yang pertama adalah kesukarelaan, yakni dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini anak-anak bukan atas paksaan dari orang lain, tetapi atas inisiatif sendiri. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan. Nah, diharapkan adik-adik semua terbuka dengan masalah yang dimiliki sekalipun itu masalah yang bersifat pribadi. Dan yang paling penting adalah asas kerahasiaan. Diharapkan kita semua dapat menjaga kerahasiaan yang dimaksud yaitu semua masalah yang dibahas maupun hal-hal yang kita bahas bersama di sini jangan sampai disampaikan kepada orang lain yang tidak memiliki kepentingan. Apakah sampai sini anak-anak semua sudah paham? Paham, Bu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kelompok ini pada hari ini, sebaiknya kita mengucapkan janji kerahasiaan terlebih dahulu. Ya, ikuti kalimat yang Ibu bacakan ya. Ya, Bu. Saya berjanji. Saya berjanji. Apapun yang dibahas ataupun yang dibicarakan Apapun yang dibahas ataupun dibicarakan dalam kelompok ini tidak akan saya bicarakan dalam kelompok ini tidak akan saya bicarakan dengan orang lain di luar kelompok ini. dengan orang lain di luar kelompok ini. Apabila saya melanggar janji ini saya bersedia Janji ini saya akan bersedia untuk menerima sanksi untuk menerima sanksi sesuai kesepakatan kelompok. sesuai kesepakatan kelompok. Nah, sudah siap untuk memulai kegiatan konseling pada kelompok hari ini? Siap, Bu. Nah, kalau begitu anak-anak dapat mengungkapkan masalah masing-masing ya. Saya persilakan. Saya, Bu, jadi begini, Bu, saya memiliki masalah
yaitu selalu mengantuk dan tidak fokus belajar, Bu. Baik, saya paham yang dirasakan Natijah. Selanjutnya silakan Uci. Masalah saya selalu marah-marah nggak jelas dan mudah sekali tersinggung. Ya, selanjutnya. Saya Bu, Ya. kalau saya Bu, akhir-akhir ini saya merasa boros sekali Bu. Masa belum hari doang uang saya sudah habis Bu. Ya, Saya selanjutnya. Bu, kalau masalah saya Bu sudah terjadi selama beberapa minggu terakhir ini Bu, di mana saya khawatir dengan ujian akhir nanti, sehingga membuat pikiran saya kacau dan hidup saya jadi tidak tenang, dan keadaan tersebut membuat saya jadi stres. Oh, begitu Kak. Kalau saya Bu sering terlambat bangun pagi Bu. Oh, telah baik, anak-anak semua sudah menceritakan masalahnya masing-masing ya. Sekarang saatnya anak-anak semua mengungkapkan pendapatnya. Kira-kira masalah yang mana yang harus kita bahas dan paling cepat menunjukkan penyelesaian. Saya Bu, kalau menurut saya Ramdana Bu, karena itu berkaitan dengan ujian. Saya juga Bu, saya rasa sebaiknya kita itu bahas masalah si Ramdana Bu. Kalau saya setuju dengan pendapat Ramdana, setuju dengan pendapat Ija dan Bunda Bu. Baiklah, bagaimana Ramdana? Apakah kamu bersedia untuk masalahnya diangkat dan dibahas pada konseling kelompok ini? Saya bersedia Bu. Baik, silakan Ramdana bisa menceritakan terlebih dahulu masalah apa atau yang ingin Ramdana sampaikan. Baik Bu, jadi begini teman-teman dan Ibu, sebentar lagi kan kita akan menghadapi UAS. Nah, saya tuh jadi merasa terbebani. Jadi setiap hari saya memikirkan itu Bu, dan keadaan itu membuat saya jadi susah tidur dan tidak nafsu makan karena terlalu memikirkan ujian saya. Baik, Ibu paham dengan masalah yang Ramdana alami, namun dalam hal ini ada hal yang lebih penting dari sekedar menceritakan masalahmu, yaitu solusi dari masalah yang Dana hadapi. Paham ya Dana? Iya Bu, paham. Kalau boleh tahu, sejak kapan kamu merasakan itu Ramdana? Sudah agak lama sih, mungkin sekitar 1 bulan terakhir saya sudah mulai mengalami kecemasan ini. Kalau boleh tahu, apakah orang terdekat sudah tahu masalah ini? Yang mengetahui masalah ini adalah orang tuaku dan juga sahabat dekatku. Oh, baik. Jadi masalah Dana itu mengkhawatirkan ujian akhir semester yang akan dihadapi dan membuat Dana stres ya. Dan masalah ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan dan diketahui oleh kedua orang tua Dana dan juga sahabat dekat Dana. Lalu Ibu ingin tanya, apakah Dana benar-benar ingin bisa keluar dari masalah ini? Seberapa besar keinginan Dana untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, saya benar-benar ingin keluar dari permasalahan ini karena keadaan ini juga akan membuat saya tidak fokus untuk belajar karena terlalu khawatir, sehingga keinginan saya untuk menyelesaikan masalah ini sangat besar Bu. Baik, Dana memiliki motivasi yang cukup tinggi ya untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Dana. Teman-teman yang lain bisa bantu ya untuk berpendapat dan bisa menanyakan apa saja kepada Dana. Sepertinya, apa kamu sudah berusaha untuk menghilangkan atau mengatasi keadaan sekarang nih? Belum banyak sih. Yang aku lakukan paling bisa saya lakukan hanya lebih banyak menyibukkan diri dan berusaha untuk melupakan masalah saya. Oke Dana, saya mau bertanya, apakah ada waktu saat dimana Dana merasa terbebas dari masalahmu atau tidak memikirkan masalah yang kamu alami? Pernah sih Bu, ketika saya sibuk dengan tugas-tugas saya atau dengan kegiatan lain, itu membuat saya melupakan masalah yang saya alami. Baik, berarti ada saatnya ketika kamu tidak memikirkan masalah tersebut, yakni ketika kamu sibuk dengan kegiatan lain.
Lalu kegiatan apa yang biasa Dana lakukan? Biasanya saya belajar Ibu dan larut dengan materi sehingga saya lupa, atau ketika saya sedang berkumpul dengan teman-teman saat itu juga saya tidak memikirkan masalah saya Ibu. Artinya kamu bisa lebih banyak menggunakan waktu kamu untuk belajar saja kan? Itu juga bisa sebagai persiapan kamu untuk ujian. Iya, tapi setelah selesai saya juga memikirkan lagi dan itu membuat pikiran saya menjadi tambah kacau. Baik, jadi Dana ada waktu di saat Dana tidak memikirkan kekhawatiran tersebut ya, ketika mengerjakan tugas dan juga berkumpul dengan teman-teman. Menurut Dana, jika terdapat sebuah skala 1 sampai 10 dan skala 1 merupakan keadaan di mana kamu sangat khawatir dan stres dengan ujian yang kamu hadapi, dan skala 10 itu merupakan skala di mana kamu sangat bahagia dan tidak terbebani dengan ujian yang akan kamu hadapi. Lalu menurut Dana saat ini Dana berada di skala berapa dengan keadaan Dana yang alami sekarang? Saya rasa saya berada di skala 4 Ibu. Wah, baik, ada di skala 4 ya Dana. Menurutmu pada skala 4 ini keadaanmu seperti apa? Saya merasa sangat khawatir Ibu dengan ujian yang akan saya hadapi. Hal itu membuat saya stres, sulit tidur, dan susah untuk fokus belajar. Lalu apakah Dana ingin meningkatkan skala tersebut? Kalau iya, Dana ingin berada pada skala berapa? Saya sangat ingin berubah Ibu. Kalau bisa saya mau di skala 4 Ibu, di mana saya tidak terlalu terbebani dengan ujian yang saya hadapi yang bisa membuat stres, sehingga saya bisa fokus belajar dan mengerjakan ujian dengan baik dan hasilnya pun dapat maksimal. Baik, saya mau coba bayangkan. Coba jika kalian berada di posisi Dana, apa yang akan kalian lakukan untuk bisa mencapai skala yang kamu inginkan? Kalau saya sih Bu, saya akan mulai dari tahap ke-6 Bu, yaitu memperbanyak proses belajar dan diimbangi dengan refreshing juga Bu, kan untuk tidak suntuk dan stres, dan mulai dengan membiasakan diri dari hal kecil sehingga ketika akan menghadapi ujian saya akan siap dan tidak takut Bu. Kalau saya Bu, saya akan mulai dengan menanamkan dalam diri saya bahwa saya mampu melewati ujian itu dan tidak perlu takut. Yang saya perlukan adalah semangat dan terus belajar. Kalau saya Bu, kurang lebih saya juga sama dengan teman-teman yang lain Bu. Saya akan memulai semua dari hal-hal kecil seperti menanamkan pemikiran positif akan menghadapi ujian. Maka dari itu, saya akan mulai menata diri saya, mulai dari membuat jadwal harian hingga menggunakan mingguan untuk persiapan ujian saya, sehingga saya bisa siap menghadapi ujian. Dan mencoba untuk menanamkan pikiran positif dalam diri saya dan membuang jauh-jauh rasa takut dan cemas yang diganti dengan pemikiran positif. Wah, bagus sekali Dana dan anak-anakku. Untuk apa yang kalian rencanakan untuk mencapai skala tersebut? Lalu untuk Dana, rencana tersebut akan dimulai kapan? Sesegera mungkin Ibu. Setelah sesi konseling ini saya akan mencoba melakukannya. Bagus Dana, baik. Sekarang coba bayangkan kalian semua sedang bermimpi ada di posisi Dana saat ini, di mana kalian merasa tertekan dan juga stres memikirkan ujian yang akan kalian lakukan. Tetapi perasaan itu semua akan hilang ketika kalian terbangun dari mimpi kalian, di mana ujian sudah terlewat dan kalian mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Tentu saja itu semua tidak akan terjadi begitu saja. Coba Ibu tanya, apa yang akan kalian lakukan agar mimpi tersebut terwujud? Saya Bu, kalau saya sih Bu, saya akan berusaha dengan lebih giat lagi Bu, di mana saya akan mengurangi hal-hal yang tidak penting dan membuang pikiran-pikiran negatif sehingga saya bisa fokus belajar agar hasil ujian saya akan lebih memuaskan. Kalau saya Bu, mengurangi hal-hal yang tidak penting dan buang pikiran-pikiran negatif sehingga saya bisa fokus dengan hasil ujian saya Bu. Kalau saya Bu, saya setuju dengan Bunda. Saya akan belajar lebih giat
serta selalu berpikir positif dan membuang pikiran yang tidak penting. Wah, iya ya, teman-teman. Saya akan mencoba untuk selalu berpikir positif untuk bisa mengurangi beban pikiran dan stres saya, sehingga saya bisa mendapatkan hasil yang maksimal di ujian nanti. Wah, bagus sekali rencana kalian. Buat ibu, harapkan itu semua tidak hanya sekedar kata-kata ya, tetapi benar-benar kalian lakukan. Terutama untuk dana, ibu harapkan untuk menerapkan apa saja yang Dana tadi ungkapkan kepada ibu, dan mungkin beberapa rencana yang teman-teman sudah ungkapkan seperti menanamkan pikiran positif, membuat jadwal harian hingga mingguan, karena membiasakan diri dari hal kecil dan juga bisa Dana terapkan dalam diri Dana. Baik, khusus untuk Dana, ibu kasih tugas untuk melaporkan rencana apa saja yang sudah Dana lakukan untuk mencapai target Dana ya. Minggu depan bisa Dana laporkan kepada ibu dan teman-teman yang lain mengenai target apa saja yang sudah tercapai. Paham? Baik Bu, saya paham. Baik, karena waktunya sudah habis untuk masalah anak-anak yang lain, bisa kita bahas minggu depan ya, di waktu dan hari yang sama. Setuju? Setuju, Bu. Baik, sekarang ibu tanya, apakah tujuan dari layanan ini sudah tercapai? Sepertinya sudah, Bu. Baik, sebelum ibu akhiri, ibu meminta anak-anak untuk mengisi lembar evaluasi yang telah ibu buat. Bisa kalian kumpulkan lewat dokumen yang ada di WhatsApp setelah sesi konseling kelompok ini berakhir ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas ketersediaan kalian untuk mengikuti sesi konseling pada hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam